Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Reta Syakia Berdiri Fasya dengan ujung NIM 072 kelas L2 di mana di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas proyek geometri tentang geometri refleksi atau pencerminan. Di mana di sini terdapat daftar isi terlebih dahulu, di mana pertama itu ada pendahuluan, contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari, pengertian refleksi dan pencerminan, jenis-jenis refleksi terhadap garis, refleksi terhadap bangun datar, dan kesimpulan. Baiklah, pertama-tama itu ada penjelasan geometri terlebih dahulu, di mana geometri itu dapat kita ketahui adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi, dan sifat ruang. Nah, dalam geometri kita mempelajari titik, garis, bidang, bangun datar, bangun ruang, serta transformasi seperti translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Nah, salah satu transformasi dasar yang sangat penting di dalam geometri itu adalah refleksi atau pencerminan. Sebelum kita memasuki materi inti yaitu refleksi atau pencerminan, di sini saya ada beberapa contoh dari refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya itu yang dapat kita ketahui, sering kita lihat bahwa di mobil ambulans tulisan ambulans pada depan mobil ambulans itu terbalik. Kenapa begitu? Karena apabila eh, diri orang lain ataupun kita melihat dari kaca spion, maka tulisannya akan kembali atau tidak akan terbalik atau tulisannya benar ambulans. Nah, di dari peristiwa ini dapat kita artikan bahwa refleksi itu sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ini pada mobil ambulan ini merupakan refleksi terhadap garis vertikal atau cermin. Selain pada selain pada mobil ambulans, refleksi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya bayangan kita di cermin. Nah, setiap kali kita bercermin, kita itu sering melihat refleksi diri kita sendiri terhadap bidang datar. Itu disebut refleksi terhadap sebuah bidang datar. Selanjutnya itu ada bayangan pohon di permukaan air yang kita jumpai. Pohon-pohon yang di tepian sungai itu ada pantulannya itu merupakan refleksi terhadap garis horizontal. Nah, selanjutnya itu ada desain logo simetris seperti logo motor, perusahaan, atau lambang negara. Nah, itu sering digunakan atau dibuat untuk menggunakan prinsip refleksi juga. Oke, selanjutnya eh, ini ada refleksi pencerminan di mana eh, pada transformasi yang memetakan setiap titik ke posisi barunya dengan cara dicerminkan terhadap suatu garis refleksi. Nah, pada gambar di samping ini, setiap titik dan bayangan mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Misal ini garis ABC itu nanti bakal eh, mencerminkan garis ABC dari garis ABC yang sebelumnya atau perhitungan garis tegak lurusnya terhadap garis pencerminannya itu sama. Nah, bentuk bayangan dan garis asli itu sama dengan posisi garis ABC ini. Jadi, garis ABC ini bentuk bayangannya posisinya itu terbalik dan sama dengan garis ABC aksennya. Next, itu ada jenis-jenis refleksi terhadap garis. Yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X, di mana jika titik P atau titik PXY direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi P aksen X negatif Y, di mana sebagai contohnya koordinasi X tetap, koordinasi Y itu berubah tanda. Contohnya itu eh, titik A-nya itu negatif 3,2, di mana titik A-nya di sini negatif 3 dan 2. Nah, maka nanti akan merefleksikan eh, A aksennya itu di negatif negatif 3 dan negatif 2.
Mungkin ada tipe penulisan di sini yang benar itu negatif 3 dan negatif 2. Next. Nah, ini ada refleksi terhadap sumbu Y, di mana untuk refleksi terhadap sumbu Y-nya itu terdapat P aksen negatif Y, negatif X, Y. Di mana contohnya itu kita asumsikan A negatif 3,2 akan menghasilkan A aksen 3,2. Di sini kita tulis sumbu Y-nya itu eh, sumbu X-nya itu negatif 3, sumbu Y-nya itu 2, maka akan menghasilkan A aksen itu 3 dan 2. Next. Ini jenis-jenis refleksi terhadap garis. Untuk selanjutnya itu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini untuk Y sama dengan negatif X itu bakal tukar posisi lalu bakal mengubah tanda. Dimana contohnya itu P aksennya itu akan menghasilkan eh, negatif Y, negatif X. Contohnya itu misal A aksen A negatif 3,2 maka akan menghasilkan A aksen negatif 2,3. Di sini kan terhadap Y sama dengan negatif X. Berarti garis lurusnya itu ini. Y sama dengan negatif X. Garis yang ungu ini dimana kita masukkan A aksennya itu negatif 3 dan 2, maka dia akan menghasilkan A aksen itu negatif negatif 2 dan 3. Selanjutnya itu ada refleksi terhadap titik atau refleksi pusat. Nah, refleksi terhadap titik ini, titik asal itu 0,0, di mana P aksennya itu negatif X, negatif Y. Nah, transformasi ini setara dengan rotasi 180 derajat. Nah, refleksi terhadap garis umum untuk garis sembarang dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C itu sama dengan 0, maka titik P X0, Y0 direfleksikan menggunakan rumus X aksen sama dengan X0 dikurang 2A buka kurung A X0 ditambah B Y0 ditambah C tutup kurung per dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk rumus Y aksen itu Y0 dikurang B2 buka kurung A X0 ditambah B Y0 ditambah C tutup kurung per atau dibagi dengan A aksen ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selanjutnya itu ada refleksi terhadap bangun datar, di mana refleksi itu tidak hanya berlaku untuk titik, tetapi juga untuk bangun seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan lainnya. Nah, langkah-langkah untuk membuat terhadap bangun datar itu, pertama itu kita cerminkan setiap titik sudut bangun menggunakan rumus refleksi tadi. Nah, terus kita sambungkan kembali titik-titik hasil cermin itu untuk membentuk bangun baru. Nah, selanjutnya itu bentuk hasil cermin konkret dengan bangunan asli. Contoh bangunannya itu ada sebuah segitiga memiliki titik A, ini contoh soalnya, A itu di 1,5, B-nya itu 5,5, C-nya itu 7,2, D-nya itu 1,7. Nah, jika direfleksikan terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan A aksennya itu 1,-5, B aksennya itu 5,-5, C aksennya itu 7,-2, dan D aksennya itu 1,-2. Ini ada gambar dari contoh bangun datar yang kita berikan contohnya tadi, di mana A-nya itu 1,5, di mana sumbu X-nya itu 1 dan sumbu Y-nya itu 5. Nah, itu akan kita refleksikan menjadi A-nya itu berarti 1 dan negatif 5. Kita lanjut untuk B-nya itu 5,5. Berarti sumbu X-nya itu 5, sumbu Y-nya itu juga 5. Nah, untuk B aksennya itu berarti 5 dan negatif 5.
Selanjutnya untuk C itu ada 7,2 di mana sumbu X-nya itu 7, sumbu S-nya itu 7 dan sumbu Y-nya itu 2. Nah, untuk C aksennya itu berarti 7 dan negatif 2. Selanjutnya itu untuk D itu ada 1 dan 2. Sumbu X-nya itu 1 dan sumbu Y-nya itu 2. Nah, bakal kita representasikan menjadi D aksennya itu 1 dan negatif 2. Maka ini akan menggambarkan sebuah trapesium sumbu X dan pencerminan trapesium sumbu X. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya pada video kali ini adalah bahwa refleksi itu adalah transformasi yang menghasilkan bayangan cermin terhadap suatu garis. Nah, terus transformasi ini mempertahankan jarak dan ukuran atau bisa disebut dengan isometri. Dan terdapat 4 refleksi pada umumnya, yaitu refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis X sama dengan Y sama dengan X, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Selanjutnya itu refleksi juga dapat ditetapkan pada bangun datar dengan kita mencerminkan setiap titik sudutnya, seperti contoh yang saya berikan tadi. Konsep refleksi itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti contohnya tadi, seperti tulisan mobil ambulan yang terbalik. Terus kemampuan kemampuan dalam memahami refleksi itu sangat penting dalam kita mempelajari transformasi lain seperti translasi, rotasi, dan dilatasi. Mungkin, itu saja penjelasan, eee, refleksi atau pencerminan dari saya. Apabila salah kata dan, salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.